yaitu pintu hidayah untuk beramal sesuai yang dicontohkan Rasulnya. Ya, Umi jelasin. Ya, jadi di situ dua kunci penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa hidup bahagia. Ayo Abdul dengerin. Yaitu nanti Umi tanya loh. Yaitu yang pertama harus ikhlas dulu, ya. Dengan keikhlasan tersebut maka Allah akan mudahkan dibukakan untuk kita pintu kedua, ya, yaitu pintu diberikan hidayah, dimudahkan untuk beramal sholih sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi ini dua kunci, tapi kunci yang pertama itu yang paling paling utama. Adapun kunci kedua itu mengikuti keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, Allah akan mudahkan mendapatkan untuk kita kunci kedua itu, yaitu beramal solih sesuai dengan contoh Rasul. Ya, lanjutin. Jika sudah punya dua kunci ini, maka engkau laksana raja. Di surat An-Nur ayat 55, yang semua orang akan tunduk karena takut dengan kekuasaan imanmu. Ya, semua orang akan tunduk ya dengan kekuasaan iman ya kepada kita. Jadi bukan karena kekuasaan harta. Contohnya siapa? Contohnya Rasul. Rasul itu rumah juga hanya satu petak. Rasul itu rumah satu petak dengan istri satu, dan istri kedua rumah satu petak juga, dan seterusnya ya. Jadi tinggal hanya rumah satu petak, tetapi Rasul itu menjadi raja dunia. Kok bisa? Ya, jadi bukan karena harta. Ya, menjadi raja dunia itu bukan karena harta, tetapi karena kekuasaan iman, ya, kekuatan iman ya. Jadi di surat An-Nur ayat 55 akan diberikan kekuasaan karena otomatis kuatnya atau kekuasaan Rasul di dalam beriman pada Allah. Ya, lanjutin. Dan semua orang ingin selalu dekat denganmu karena indahnya akhlakmu. Ya, Rasul itu sangat indah akhlaknya ya. Sampai-sampai beliau pun dipercaya oleh non-muslim, oleh orang kafir, sangat dipercaya karena amanahnya, karena kejujurannya. Rasul itu akhlaknya sangat bagus ya, sehingga semua orang pun suka dengan Rasul. Ya, lanjut. Cerianya wajahmu karena berbedak iman, ketenanganmu dalam menjalani hidup. Ya, lanjutin. Itu otomatis. Santainya dirimu dan mudahnya dirimu dalam bersabar menjalani cobaan hidup. Bahkan orang-orang tak melihat dari dirimu akan kesedihan. Ya, karena orang yang selalu ikhlas ya dalam setiap amal, dia tidak takut celaan manusia, dia tidak memikirkan celaan manusia ya, sehingga hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena ikhlas di dalam amal tersebut. Mau orang membenci, mau orang tidak menerima amal kita, itu tidak masalah karena amal kita memang kita niatkan untuk untuk siapa dulu? Untuk siapa? Ya, amal kita untuk Allah. Iya, untuk Allah ya, sehingga hati kita ikhlas. Kalau ternyata kita sudah berbuat baik, ternyata balasannya malah orang lain buruk kepada kita, ya doh. Jadi kita tidak sakit hati ya, karena kita berbuat baik itu bukan karena ingin balasan dari manusia, tetapi ingin balasan dari Allah. Pasti Allah yang akan membalas kebaikan kita. Ya, lanjut. Karena menjalani hari penuh rasa syukur, karena menganggap cobaan yang dialami hanya selebar satu sungai, daripada nikmat yang didapat yang laksana lautan. Laksana apa? Lautan. Ya, jadi kita bandingkan antara nikmat kita dengan cobaan kita ya. Kalau kita berpikir dengan cerdas, kita akan tahu bahwa perbandingan antara nikmat dengan cobaan itu tidak sebanding
Ya, cobaan itu secuil, ya. Sedangkan nikmat coba kita pikir, kita punya tangan sempurna, punya kaki, punya mata, punya badan sehat. Itu suatu nikmat. Berapa banyak orang di rumah sakit lumpuh, sakit. Iya kan? Ada orang kecelakaan, berapa banyak orang nggak bisa makan. Apalagi banyak ya. Dan kalau kita hitung-hitung itu cobaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa duh? Tidak sebanding dengan cobaan yang kita alami, tidak sebanding dengan dengan nikmat yang kita peroleh. Dari nikmat Abdu punya mata, punya bibir indah, punya tangan indah, punya hidung mancung, punya telinga indah, ya. Jadi cakep. Ya, itu karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan kita harus terus mensyukuri, ya. Kita nggak usah mikirin musibah terlalu berpikir terlalu ke musibah, tapi kita berpikir ke nikmat, ya. Karena Allah janjikan barang siapa yang bersyukur dengan nikmat, Allah akan tambah nikmat tersebut, ya nggak doh? Iya kan? Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara takwa, ya. Dan kalau tidak bersyukur bagaimana janji Allah doh? Kalau tidak bersyukur Allah akan Allah akan murka dengan diazab. Bahkan nikmat-nikmat yang telah kita dapat akan Allah hilangkan. Allah akan cabut kalau kita tidak bersyukur, kalau kita bermaksiat. Ya, makanya jangan sampai kita melakukan maksiat, karena maksiat itu berarti tandanya kita tidak bersyukur. Iya, maksiat itu tanda bahwa kita tidak mensyukuri nikmat. Nah, kalau kita tidak maksiat berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Ya, lanjutin. Al-Quran Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi di surat An-Nur ayat 55 sudah tegas ya, itu tentang penjelasan tadi ya, poin-poin tadi, yaitu barang siapa yang beriman dan beramal solih akan Allah beri keutamaan. Satu apa Satu apa? Akan diberikan kekuasaan, ya. Akan diberi kekuasaan. Lalu yang kedua akan apa sih ya? Akan diberikan keteguhan dalam agama. Lalu yang ketiga akan diberikan apa itu kalau takwa, ini belum ya. Yang ketiga adalah ditukar rasa takut, ya, rasa cemas, rasa sedih dengan menjadi aman sentosa, ya. Jadi kita harus yakin ini, makanya kita harus beriman dan beramal solih agar kita diberikan oleh Allah keamanan, kebahagiaan. Itu sudah janji Allah di Al-Quran, ya. Ya, lanjutin. Lalu bagaimana untuk mendapatkan dua kunci itu? Kunci apa? Kunci apa Dua kunci apa? Kunci ikhlas, dan satu lagi kunci beramal, dimudahkan, beramal solih sesuai contoh Rasul, ya. Terus
Abdu kok cengkemap terus itu. Ya terus. Caranya yaitu merenungi hakikat dari tujuan hidup kita yang sudah Allah kabarkan pada surat Al-Dzariyat ayat 56. Ya, jadi agar kita bisa dimudahkan Allah mencapai keikhlasan dan beramal sholih sesuai dengan contoh Rasul, agar dimudahkan dua hal tersebut, dua kunci tersebut, maka kita harus merenungi bahwa di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah sudah jelaskan caranya, yaitu merenungi bahwa tujuan kita diciptakan itu hanya untuk beribadah. Jadi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, apalagi dengan menerjang keharuman-keharuman yang Allah haramkan, ya. Jangan sampai, ya. Jadi kita harus merenungi bahwa tujuan kita diciptakan itu bukan untuk main game doang, ya nggak doh? Ya nggak? Iya, jadi bukan untuk main game doang. Ada saat main game boleh, ada saat belajar, ya. Jadi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Main game juga termasuk ibadah. Kok bisa? Bisa, ya. Main game bisa digolongkan dalam ibadah kalau main game tersebut adalah untuk refreshing, agar setelah main game kita bisa konsentrasi belajar lagi. Ya nggak sih ya? Boleh main game, boleh ya, tapi game itu kita niatkan agar setelah main game kita udah fresh lagi, bisa belajar dengan tekun lagi. Itu namanya ibadah gitu. Jadi main game juga ibadah kalau niatnya untuk setelah main game kita jadi seger, ya, otak kita jadi segar lagi, fresh lagi, bisa belajar lagi gitu. Barakallahu fikum. Lanjutin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah pada siapa? Ibadah pada Allah. Bukan ibadah pada dunia, bukan ibadah pada pujian manusia, bukan ibadah pada harta, menjadi hamba dunia, hamba jabatan, tapi ibadahlah untuk Allah semata. Karena pada hakikatnya semua dunia, harta jabatan, kekayaan, semuanya milik Allah, yang mampu Allah beri dan mampu Allah cabut seketika dengan sangat mudah dan sangat cepat. Iya, jadi kita harus tahu hakikat bahwa kekayaan, harta, jabatan, ketampanan, kecantikan, semua itu adalah karunia dari Allah, ya, yang wajib kita syukuri. Caranya dengan bertakwa, karena sangat mudah Allah cabut semua nikmat tersebut. Nikmat cantik, betapa banyak orang yang cantik akhirnya pakai skincare jadi malah amburadul pipinya, ya enggak, berjerawat, hitam, ya, karena tidak mensyukuri nikmat Allah, ya. Atau harta, nikmat harta, ya, tidak digunakan untuk bertakwa, akhirnya kebakaran, ya enggak. Ada nikmat badan, tidak digunakan untuk amal sholih, kecelakaan, ya enggak. Iya, jadi kita harus takut semua itu, ya. Jadi karena semua nikmat itu hanya digunakan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Apa tuh? Nikmat untuk ibadah. Nikmat untuk ibadah pada Allah, ya. Lanjutin. Abdu ya sekarang. Abdu, ayo dong baca. Masya Allah, jika kita sudah mau mentaati Allah, yakinlah kekayaan hati akan mudah kita beroleh. Betapa banyak Ya, kalau kita mentaati Allah akan mudah hati kita menjadi kaya, ya. Jadi kaya itu bukan hanya kaya harta, ya. Jangan sampai kita berpikiran bahagia itu karena harta. Enggak, ya. Belum tentu orang yang berharta itu bahagia. Banyak orang yang berharta itu bunuh diri.
ya. Jadi yang paling penting adalah kekayaan hati dulu ya. Kalau hati kita sudah kaya, pasti kekayaan dunia pun biasanya akan mengikuti ya. Dan kekayaan itu pun tidak kita gunakan untuk foya-foya, biasanya kita gunakan untuk di jalan Allah, seperti untuk membangun masjid, untuk bersodakoh, membantu orang lain ya. Jadi semua harta itu titipan, jadi kita harus gunakan dengan jalan takwa ya. Lanjutin. Betapa banyak orang yang diberi kekayaan harta, tapi tidak Allah beri kekayaan hati. Ya, tambah banyak ya, banyak sekali. Ya, terus lanjut. Hingga sedih berkepanjangan, hidup laksana neraka, bertubi musibah melanda. Bahkan ada yang hingga bunuh diri, padahal kekayaannya berlimpah ruah. Iya, jadi ada yang sampai bunuh diri padahal orangnya kaya raya. Ya, artis tuh banyak ya. Karena memang harta tersebut pun dicarinya dengan cara-cara yang haram. Cara-caranya dengan telanjang ya. Pakai baju tapi bajunya ketat, itu kan laksana telanjang. Pakai baju ketat, pakai baju mini, itu mencari nafkah dengan cara-cara yang haram. Akhirnya Allah pun tidak beri kebahagiaan ya, bahagianya semu, akhirnya hatinya tidak bahagia, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Iya, karena kekayaan hati itulah yang paling penting. Cara mendapatkan kekayaan hati ya kita harus tawadu kepada Allah dengan taat kepada Allah. Nggak boleh sombong sama Allah, nggak boleh ya. Kalau kita sombong pada Allah, nggak akan Allah beri kekayaan hati kepada kita. Padahal itu yang paling penting, kaya hati. Ya, lanjut. Renungilah wahai saudaraku, kunci hidup bahagia itu bukan dengan menghalalkan segala cara untuk kaya, tapi kunci bahagia itu dengan takwa, seperti Allah janjikan di surat At-Tolak ayat 2-5. Ya, jadi kunci bahagia itu hanya dengan takwa ya. Seperti di surat At-Tolak ya, coba sebutin. Ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, jadi akan diberikan jalan keluar ya pada orang yang bertakwa dari semua masalah. Ya, lanjut. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ya, rizki kadang datang tanpa kita sangka ya kalau kita bertakwa. Tadinya sama sekali nggak kita sangka gitu rizki tersebut akan datang. Terus? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, akan dicukupkan semua keperluannya ya, merasa cukup ya, karena udah kaya hati. Kalau udah kaya hati, harta yang sedikit pun sudah merasa cukup ya. Itulah ya karunia dari Allah. Dan bagaimana caranya? Kita harus tawadu agar Allah beri kekayaan kepada kita, kekayaan hati. Jadi harta sedikit tapi cukup gitu. Ya, lanjut. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Rambutnya dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, itu keutamaan di ayat 2 dan 3. Terus ayat 4 keutamaan apa? Ayat 4 sampai ayat 5. Ya, dan barang siapa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Iya, jadi semua urusan itu akan dimudahkan oleh Allah. Itu udah janji Allah ya bagi orang yang bertakwa ya. Takwa itu yaitu dengan mencontoh Rasul dalam setiap amal. Ya, terus? Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ya, jadi keutamaan dari takwa juga yaitu akan dihapus semua dosa dan akan dilipat gandakan pahala. Ini adalah janji bahagia di akhirat. Yang 3 tadi adalah janji bahagia di dunia, yaitu akan diberikan rizki yang tidak disangka, dimudahkan urusan, dan satu lagi apa tadi? Dimudahkan urusan ya.
diberikan rizki. Satu lagi apa dulu? Ada 3 ya. Diberikan solusi, diberikan rizki, dan diberikan Kekayaan hati. ya kekayaan hati. Itu yang sebelumnya. Tapi di ayat itu apa satu lagi? Ayat 2 dan 3-nya apa tadi? Dilipat gandakan pahala. Bukan, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Apa tadi ayat 2 dan 3-nya? Diberikan rizki, dimudahkan urusan, dan diberikan jalan Keluar. ya janganlah makhroja ya, akan diberikan jalan keluar. 3 keutamaan yang sangat penting yang sangat kita inginkan di dunia ya. Jadi itu untuk meraih kebahagiaan dunia sudah lengkap di surat At-Tolak, yaitu agar disuruh bertakwa agar mendapat keutamaan itu. Terus Bahkan penyakit pun bisa sembuh hanya dengan taubat dan takwa. iya, bahkan penyakit pun hanya bisa sembuh kadang hanya dengan taubat dan takwa. Ya kenapa? Karena biasanya mayoritas penyakit itu ada karena sebab maksiat ya. Ya, mayoritas itu karena sebab maksiat. Ada yang karena sebab menzolimi orang lain, ada karena sebabnya mencari harta yang haram ya, memakan harta yang haram, akhirnya diberikan penyakit gitu. Dan maksiat-maksiat lain ya, agar kita kembali bertaubat pada Allah. Ya, lanjut. Kalaupun belum sembuh, bisa jadi takwa kita belum sempurna karena Ya, ya jadi kadang kok sudah berusaha takwa, tapi kok belum sembuh total penyakitnya. Bisa jadi kita merasa sudah takwa padahal belum, ya. Padahal belum sempurna tuh takwanya. Kenapa kok bisa belum sempurna? Ya karena ilmu kita yang merasa sudah sempurna. Makanya kita harus terus menuntut ilmu agama biar sempurna ya ilmu kita, sehingga kebahagiaan pun sempurna, kesembuhan sakit pun sempurna. Ya, lanjut. karena semua janji Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran itu benar dan nyata, seperti kisah para rasul yang happy ending. Ya, para rasul itu happy ending. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah ya. Yang kafir semuanya tenggelam. Nabi Musa juga sama ya. Nabi Musa apa dulu mukjizat Nabi Musa? Membelah lautan. Iya kan, Nabi Musa bisa membelah laut ya. Padahal waktu itu saat genting, Allah selamatkan, happy ending kan? Ya enggak doh? Iya kan, Nabi Musa happy ending, Nabi Nuh happy ending, Nabi Muhammad pun happy ending. Apa happy endingnya? Menang kan? Perang di Fathu Mekah, ya enggak? Nah, Nabi Muhammad pun menang ya. Berdakwahnya menang dengan Fathu Mekah itu ya. Jadi semuanya happy ending kalau bertakwa. Kalau mau happy ending enggak? Duh. Iya kan, mau kan? Asia mau happy ending enggak? Ya, akhir hidup yang bahagia, yaitu namanya happy ending ya. Yaitu syaratnya ya seperti Rasul, seperti Nabi, seperti para Nabi ya, harus bertakwa agar diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah. Ya, lanjut. Mari kita sama-sama kembali merenungi, kembali bertaubat, kembali dari nol memperbaiki diri. Ya, jadi maka kebahagiaan dunia akhirat pasti akan kita. Ya, jadi yaudah, kita sekarang masih banyak kekurangan. Kita mulai dari nol lagi, memperbaiki diri lagi, bertaubat lagi ya. Maka pasti janji Allah itu akan Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat, yaitu bahagia dunia akhirat. Ya, lanjut. Yarhamukumullah. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma amin. Mari perbanyak doa. Ya, jadi semoga Allah fakihkan agama kita ya, dan kita perbanyak doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita perbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ya, jadi perbanyak pada saat kita sholat, kita perbanyak doa itu ya. Pada saat sepertiga malam akhir ya, di sholat tahajud, pada saat
pada saat berdoa kita perbanyak ya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan potongan ya, potongan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah boleh ya pada saat sujud boleh. Karena kita nggak meniatkan di situ untuk membaca ayat, karena itu hanya potongan ayat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lanjut. Lalu, bisakah kita mendeteksi kita sudah ikhlas atau belum? Jawabannya bisa, karena terdapat buah dan ciri-ciri dari keikhlasan tersebut. Ya, jadi kita bisa mendeteksi apakah kita sudah ikhlas atau belum selama ini ya, yaitu dengan apa? Buahnya adalah hati kita makin bahagia. Ya, kita mengetahuinya dengan buah dari ikhlas tersebut, dan ada juga ciri-ciri dari ikhlas tersebut yang bisa kita deteksi. Tapi yang bisa mendeteksi hanya kita sendiri ya, orang lain nggak bisa ya. Kadang orang lain menuduh tapi belum tentu, karena hanya kita yang tahu hati kita ya. Ya, buahnya yaitu apa tadi? Hati. Buahnya? Hati. Hati kenapa? Hati kita makin bahagia. Ya, hati kita makin bahagia ya, itu adalah buah atau bukti bahwa kita sudah ikhlas dalam beramal sholih adalah hati kita bahagia. Orang mau mencela kek, orang mau menghina kek, nggak ngaruh ya. Karena kita beramal itu untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari pujian manusia, ya nggak? Iya, jadi kita beramal itu untuk Allah. Kalau sudah ikhlas, otomatis akan kita peroleh kebahagiaan ya. Mau orang ngapain ke kita, mau orang jahat ke kita, nggak masalah. Yang penting kita tetap berbuat baik ya. Itulah buah dari keikhlasan kita dalam beramal sholih. Beramal apapun, termasuk kalau lagi sakit, diuji sakit, kita bisa bersabar. Ya, itu buah dari keikhlasan. Ikhlas saat diberikan cobaan sakit, maka buahnya adalah bahagia. Ya, jadi kita harus ikhlas semuanya. Nggak punya duit, ikhlas karena Allah ya. Nggak punya duit, diberi cobaan, nggak punya duit nih, harus ikhlas ya. Harus menerima, karena itu sudah ditakdirkan Allah. Rizki kita udah ditakdirkan sehari itu segitu. Kita jangan mengeluh ya. Kita harus ikhlas menerima takdir dari Allah. Maka hati kita akan bahagia. Ya, terus. Bukan bahagia yang pura-pura loh ya, tapi Iya. bahagia yang membuat hati kita tenang, tentram. Karena maksiat itu sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Ya, jadi banyak orang yang pura-pura bahagia ya. Banyak sekali orang yang pura-pura bahagia. Padahal kalau di dalam rumah ya hanya menangis. Hanya di luar rumah saja terlihat senyum, tertawa. Padahal kalau di dalam rumah belum tentu ya. Makanya banyak artis-artis terlihat tertawa di depan kamera, ya nggak? Iya. Artis kan banyak sekali terlihat tertawa, terlihat bahagia di depan kamera, tapi tahu-tahu ujungnya bunuh diri, ya nggak? Itu membuktikan bahwa pura-pura bahagia ya. Agar kita nggak pura-pura bahagia, agar kita benar-benar diberikan kebahagiaan yang nyata, yang nggak pura-pura, hati kita benar-benar bahagia ya, kita harus mengamalkan itu, harus ikhlas. Ya, terus Salah satunya maksiat tidak ikhlas atau ria. ya, jadi Orang yang ria akan selalu diliputi kecemasan dalam hidup, karena orientasinya dia adalah amal tersebut hanya untuk dunia. Takut harta dan jabatan hilang, takut celaan dan makian orang lain. ya, jadi orang yang salah satu yang tidak ikhlas adalah ria ya. Jadi beramal itu hanya untuk pujian manusia. Akhirnya pada saat nggak dipuji marah, ya nggak? Saat nggak dipuji, saat dihina marah, ya karena itu nggak ikhlas. Akhirnya membuat hati panas, dada sesak, gitu kan? Iya. Jadi semua ikhlaskan ke Allah, maka hati kita akan bahagia ya. Termasuk juga ria itu kan maksiat ya.
Ria itu maksiat ya, yang membuat hati kita nggak bahagia. Karena maksiat itu, semua maksiat itu membuat hati kita tidak tenang. Nah sekarang kita koreksi diri. Kalau Abdu sama Asia itu hatinya nggak tenang, selalu gelisah, selalu nggak bahagia, koreksi keikhlasan kita kepada Allah. Bener nggak kita hidup udah bener untuk ibadah belum? Gitu ya, karena tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah, bukan untuk memuaskan semua hawa nafsu kita, enggak ya. Karena hidup itu ada ketentuan dan aturan dari Allah. Enggak bisa kita hanya untuk memuaskan nafsu main game doang, enggak bisa ya. Udah ada aturannya dari Allah. Tuh ya, lanjut. Lalu ciri-ciri ikhlas yang orang tersebut bertambah taat dan takwa pada Allah, bertambah dalam haus untuk menuntut ilmu, untuk menggapai kebahagiaan dan keikhlasan tersebut. Karena hanya dengan sempurnanya ilmu, maka akan didapat makin sempurna kebahagiaan hidup tersebut. Ya, tadi kita membicarakan tentang buah ikhlas ya. Buah dari ikhlas itu hati kita benar-benar bahagia. Bukan bahagia yang pura-pura, tapi benar-benar hati kita bahagia. Lalu ciri-ciri bahwa kita sudah ikhlas itu bisa kita deteksi. Ciri-cirinya ada, yaitu kita semakin bertakwa setiap hari. Ya, semakin loh ya. Bukan hanya bertakwa, semakin kita semakin meningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Berarti kalau kita maksiat gimana? Berarti kita lagi nggak ikhlas tuh ya. Kalau kita lagi maksiat berarti kita nggak ikhlas pada Allah ya. Hari itu kita nggak ikhlas pada Allah, padahal setiap harinya kita harus meniatkan semua aktivitas kita untuk ibadah. Mau tidur harus diniatin untuk ibadah, makan diniatin untuk ibadah, main game harus diniatin untuk ibadah. Main game, ya Allah aku mau main game dulu ya Allah, agar aku bisa refreshing dulu, agar bisa fresh lagi, biar aku bisa belajar bahasa Arab lagi gitu. Itu namanya main game yang diniatkan untuk ibadah. Jadi semua apapun yang kita lakukan, mau ke kamar mandi pun kita harus niatin untuk ibadah ya. Ya Allah aku niat ke WC mau mandi agar badan segar, agar fresh lagi badannya untuk belajar lagi gitu. Ya Allah aku niat tidur agar badanku fresh lagi, agar setelah bangun tidur aku bisa belajar lagi, agar umiku senang lagi, ya enggak? Iya ya, karena berbakti pada orang tua termasuk ibadah yang agung. Ya, lanjut. Itu sudah janji Allah pada surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi Allah sudah berjanji di surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya kan? An-Nahl 97 tadi? Ya. Jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan di situ walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Ya, syaratnya itu harus dipenuhi dulu. Ya, jangan kita minta hak kepada Allah. Kita nangis, kita sedih, ya Allah kok aku cobaannya kayak gini amat gitu. Tapi nggak merenungi, aduh aku sih udah beramal sholih belum hari ini, aku sudah menunaikan kewajibanku kepada Allah belum hari ini, masa aku minta hak dulu ya. Jadi tunaikan kewajiban kita kepada Allah dulu, baru minta hak kita kepada Allah. Ya Allah aku sudah birrul walidain nih, aku sudah nurut nih, sudah belajar bahasa Arab, sudah baca Al-Quran, sudah belajar bahasa Inggris, aku minta hakku ya Allah, aku minta main game. Nah gitu, jadi penuhi hak Allah dulu,
baru kita minta hak kita, ya. Penuhi, melaksanakan kewajiban dulu, baru main game, gitu ya. Jadi seimbang, jangan sampai kita main game dulu, pagi-pagi bangun tidur main game dulu tuh. Ya ketawa sih ya, iya ya, Asia gitu ya, pengennya main game dulu kan, nggak boleh ya. Jadi laksanakan kewajiban dulu, baru minta hak kita kepada Allah. Ya Allah, aku udah nurut sama Umi, belajar bahasa Inggris dulu, bahasa Arab dulu, hafalan dulu, baru main game. Nah itu yang benar seperti itu, namanya ibadah yang benar seperti itu ya. Jadi ada saat-saatnya main game, ada saat-saatnya belajar ya. Terus Janji Allah bagi orang bertakwa. Pertama, diberi solusi. ya, itu adalah poster di surat At-Tolak ayat 2-5 tadi ya. Diberi 1, itu ada 3 adalah kebahagiaan untuk dunia, dan 2 untuk kebahagiaan akhirat. Coba sebutkan yang 3 untuk kebahagiaan dunia kita kalau bertakwa. Janjinya apa? Akan Allah beri solusi tadi. Terus nomor 2, Diberi rizki tak disangka. ya, jadi kalau bertakwa diberikan solusi masalah, diberikan rizki tak disangka. Nomor 3, Dimudahkan urusan. ya, jadi dimudahkan urusan kita oleh Allah. Ya, itu yang sangat kita inginkan di setiap saat, dimudahkan urusan, diberikan harta atau rizki tak disangka, lalu diberikan solusi setiap masalah. Ya kan? Makanya kita harus bertakwa seperti di surat At-Tolak itu. Ya, terus 2 lagi yang untuk akhirat apa? Dihapus dosa-dosa. Nah, itu bonus dari Allah bagi orang yang bertakwa adalah dihapusnya dosa-dosa kita. Terus? Dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan pahala. Udah deh, masuk surga. Surganya bisa surga Firdaus. Ya, karena dilipat gandakan pahala karena kita takwa. Bahkan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Karena takwa itu termasuk takwa adalah taubat di situ. Ya. Takwa termasuk juga di dalamnya adalah taubat. Karena taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Seperti baju yang putih bersih setelah dicuci. Ya, benar-benar dosanya terhapuskan ya, seperti baju putih. Abdu bajunya putih nggak? Iya, itu artinya dosa itu seperti itu. Kalau kita bertaubat, dosa itu hilang seperti baju putih. Tadinya bajunya bernoda kan karena dosa, ya nggak? Ya, bajunya kena kuah bakso misalnya. Nah, itu dosa ya, kuah bakso itu. Tapi setelah dibersihkan dengan taubat di mesin cuci, ya, maka jadi putih lagi bajunya, ya. Jadi kita nggak punya noda, kita nggak punya dosa sama sekali, seperti baju putih gitu. Paham tuh? Ya, mulai sekarang kita harus koreksi. Coba, sekarang kita udah bahagia belum? Asia udah bahagia belum? Sudah. Kenapa? Karena sudah mengikhlaskan segalanya kepada Allah. Apapun yang terjadi hari ini, kita ikhlaskan, kita ridho dengan semua takdir Allah, ya. Jadi kita akan bahagia. Abdu udah bahagia belum? Apa ciri-ciri bahagianya tadi? Ikhlas. Ya, ciri-ciri bahagianya apa? Ciri-ciri bahagianya? Ikhlas. Ya, Abdu makin bertakwa ya. Itu ciri-cirinya. Buahnya itu Abdu jadi bahagia. Apa tadi 2 kunci bahagia? Apa, Du? 2 kunci bahagia tadi? Ikhlas dan beramal sesuai Rasul. ya, sesuai contoh Rasul ya. Jadi kita harus ikhlas dulu ya. Abdu udah ikhlas belum nih? Hah? Ikhlas kok ngomong-ngomong. Ya, jadi ikhlas itu dalam hati kita ya. Jadi kita harus ridho dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita, yaitu juga ikhlas pada takdir ya. Gitu. Ya udah ya, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bos. Dadah, Bos.